Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhania Septianingrum, NIM 2018-05-10144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas puas saya yang berjudul Peran Indonesia sebagai mediator pada konflik Arab Saudi dan Iran pasca kematian Sheikh Nurm al-Nurm. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya konflik Arab Saudi dan Iran ini. Perlu diketahui bahwa setiap negara bangsa memiliki banyak kepentingan nasionalnya, sehingga seringkali memicu munculnya sebuah konflik. Dalam hal ini, hubungan antar negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan terkadang negara dapat menggunakan cara apapun dalam menyebarluaskan pengaruhnya. Bahkan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan termasuk Timur Tengah yang selama ini menjadi kawasan yang seakan tidak pernah lepas dari carut-marut konflik. Di antara banyak negara kawasan Timur Tengah, salah satu yang mendapat sorotan publik yakni konflik Arab, Saudi, dan Iran. Diketahui bahwa Arab Saudi dan Iran ini adalah dua negara di Timur Tengah yang sejak lama memiliki hubungan yang tidak baik, di mana Arab Saudi menganut paham Sunni dan menjadi pusat kegiatan ritual Islam karena tiap tahun jutaan umat Islam menuju dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah untuk menjalankan haji dan umroh. Selain itu, Arab Saudi dengan minyaknya menjadi kekuatan energi yang dapat menentukan maju mundurnya perekonomian dunia. Sedangkan Iran adalah kelanjutan dari kerajaan kuno Persia yang menjadi bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Dengan menegaskan diri sebagai Muslim Syiah, Iran berusaha mengembangkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk penganut Syiah. Nah, beberapa di sini saya jelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik, yakni konflik yang berawal dari agama hingga politik, Islam Sunni dan Islam Syiah. Dimaksudkan di sini adalah perbedaan identitas. Yang ketiga adalah rivalitas antar negara, antar kedua negara. Nah, namun konflik ini memuncak dan memanas sejak Arab Saudi mengeksekusi mati ulama Syiah terkemuka, yakni Sheikh Nurm al-Nurm. Nah, perlu diketahui siapa sih sebenarnya Sheikh Nurm al-Nurm. Sheikh ini merupakan seorang pendukung vokal yang aktif menyuarakan protes anti pemerintah yang meletus secara massal di Provinsi Timur Tengah Arab Saudi pada tahun 2011. Dan beliau merupakan seorang ulama karismatik yang memperjuangkan hak minoritas golongan Syiah di Arab Saudi. Dia mengkritik pemerintah dan menuntut diselenggarakannya pemilihan umum di Saudi. Seiring berjalannya waktu, nama Nurm menjadi buah bibir ketika ia dijatuhi vonis hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi pada 2014. Ia didakwa lantaran membangkang terhadap pemerintah negara dan dituduh merencanakan pembunuhan terhadap aparat keamanan. Sejak saat itu, pria berusia 54 tahun itu menjadi sandera politik antara Teheran dan Riyadh. Lalu berlanjut pada tahun 2016, pemerintah Riyadh mengumumkan telah mengeksekusi mati 47 orang, dan salah satunya itu merupakan ulama besar Syiah, yaitu Sheikh Nurm al-Nurm. Nah, hal inilah yang menjadi puncak dari memanasnya konflik kedua negara tersebut. Karena selang beberapa jam dari pengumuman tersebut, rakyat Iran melakukan protes di depan kedutaan besar Arab Saudi untuk Iran di Teheran. Nah, meskipun saat demonstrasi berlangsung, duta besar Arab Saudi untuk Iran sedang tidak berada di tempat. Nah, akan tetapi massa melakukan pembakaran di gedung kedutaan Arab Saudi tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi jurang pemisah antara
antara hubungan Arab Saudi dan Iran dengan menjadikan eskalasi konflik antar negara keduanya semakin tinggi. Hingga akibat dari konflik tersebut pada tanggal 3 Januari 2016, pemerintah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan memberikan waktu 48 jam kepada Duta Besar Iran untuk meninggalkan Riyadh, Arab Saudi. Nah, diketahui bahwa hal inilah yang menjadikan jurang pemisah antara hubungan Arab Saudi dan Iran dan menjadikan hal tersebut sebagai eskalasi konflik antar keduanya. Konflik seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa konflik Arab Saudi dan Iran memang tergolong rumit dikarenakan adanya permasalahan baru yang berdatangan di mana efek domino dari suatu masalah. Pasca eksekusi hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Nim al-Nirm asal Iran bersama dengan 40 terpidana lainnya dengan tuduhan terlibat aksi terorisme. Jika hal tersebut dibiarkan, maka memberikan dampak negatif yang ditimbulkan meluas dan mengglobal, baik menyangkut gesekan religius, sektarian, ekonomi khususnya minyak, militer, dan rebutan dominasi pengaruh kawasan Teluk. Nah, perlu diketahui bahwa bukan rahasia umum bahwa Arab Saudi merupakan negara produsen minyak terbesar dunia dan Iran juga merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki kemampuan senjata nuklir. Rivalitas antar kedua negara berpotensi memicu kawasan Teluk menjadi lautan api. Bila eskalasi konflik menjadi perang, maka negara-negara pro-Arab Saudi tidak akan tinggal diam. Begitu pula dengan Iran. Arab Saudi dengan segala kekuatan ekonomi minyak dan senjata modern dan sekutu Amerika dan dukungan sekutu negara-negara Teluk akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, demikian pula Iran sebagai sekutunya, yakni memiliki sekutu dari Rusia, Cina, serta Suriah. Irak dan Yaman tentu tidak akan tinggal diam, apalagi Iran berpotensi memiliki senjata nuklir, mampu memproduksi berbagai peralatan militer modern yang membuat timpang hegemoni militer di kawasan Teluk. Memandang konflik antara kedua negara besar di Timur Tengah tersebut, beberapa pihak mencoba untuk menjadi pihak ketiga sebagai mediator. Hal ini menjadikan dunia seakan cemas dikarenakan konflik ini dapat berdampak secara global, maka tak heran berbagai negara termasuk Indonesia serta berbagai organisasi internasional lainnya meminta keduanya menahan diri dan bahkan menawarkan diri sebagai mediator atau menjadi mediator. Pemerintahan Indonesia melalui Kemlu menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk situasi yang saat ini sedang terjadi antara Arab Saudi dan Iran. Pemerintah Indonesia menyuruhkan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya eskalasi keadaan yang membahayakan stabilitas dan keamanan kawasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia dapat memainkan perannya sebagai mediator dalam konflik-konflik internasional, termasuk konflik yang melibatkan Arab Saudi dan Iran. Karena hubungan bilateral Indonesia yang sudah terjalin baik sejak lama dengan kedua negara yang berkonflik tersebut juga dapat memudahkan Indonesia untuk mengupayakan perdamaian dalam konflik.
Sebagai negara yang juga berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia akan berupaya dan berperan untuk melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Namun sebelumnya diketahui bahwa dalam hal ini Indonesia memandang jika peristiwa yang terjadi khususnya terhadap Arab Saudi dan Iran merupakan konflik yang berawal dari agama hingga politik. Dalam upaya mediasi ini, Indonesia baru berada pada tahap pramediasi, yakni dengan membuat first track. Dalam mediasi ini, pemerintah Indonesia melakukan cara, yakni melalui Kemlu Indonesia, menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk situasi yang saat ini sedang terjadi antar Iran dan Arab Saudi. Hal ini menjadi langkah awal Indonesia untuk membangun kepercayaan dengan membantu pemerintah Arab Saudi dan Iran. Kepercayaan ini dapat dilihat dari keseriusan Indonesia dengan mengirim Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Retno Marsudi, ke Arab Saudi dan Iran. Yang pertama dilakukan pada tanggal 13 Januari 2016, Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Retno Marsudi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran kala itu Muhammad Javad Zarif dan Presiden Iran, yakni Hasan Rouhani, untuk menyerahkan surat dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang berisi tentang pandangan dan keprihatinan Indonesia soal hubungan Iran dan Arab Saudi. Selain itu, di dalam surat tersebut diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu membenahi kedua negara. Dilanjutkan pada tanggal 18 Januari 2016, Menteri Luar Negeri Indonesia juga menyampaikan pesan perdamaian dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al-Yamah, Riyadh. Dalam surat tersebut menekankan pada pentingnya stabilitas dan perdamaian kawasan dan pentingnya hubungan baik antar Arab Saudi dan Iran. Serta sama halnya seperti Iran, Indonesia juga menyatakan kesediaan Indonesia untuk membantu memperbaiki situasi hubungan Arab Saudi dan Iran. Hingga pada 21 Januari 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan damai dan solusi politik antara konflik Arab Saudi dan Iran di dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam di Jeddah. Pesan damai tersebut telah menjadi bagian dari Komunikyu PTM Luar Biasa OKI, dan hasil dari pesan tersebut Indonesia telah mengusulkan dibentuknya suatu mekanisme sejenis Code of Conduct yang berisi prinsip-prinsip membangun kepercayaan atau trust building, menghormati kedaulatan negara lain, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Nah, dalam upaya penyelesaian konflik antara Arab Saudi dan Iran, sikap Indonesia yang menawarkan diri untuk menjadi mediator menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia dalam momentum ini adalah agar Indonesia diakui sebagai negara middle power. Dengan diakuinya sebagai negara middle power menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai aktor pengambil keputusan. Presiden Joko Widodo sendiri mempertimbangkan untung rugi Indonesia menjadi negara middle power, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keuntungan Indonesia diakui sebagai negara middle power adalah menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dalam keterlibatan global. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa konflik Arab Saudi dan Iran merupakan konflik yang terjadi adanya faktor agama dan politik yang membuat ketidakstabilan keamanan di kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut telah berawal dari revolusi Iran hingga pengeksekusian mati seorang ulama Syiah, yaitu Syekh Nurm al-Nurm,
pengeksekusian ulama Syiah tersebut dilakukan oleh Arab Saudi mendapat respon dari masyarakat Iran. Kemudian sehari pasca eksekusi mati tersebut terjadi penyerangan terhadap kedutaan besar Arab Saudi di Teheran. Dengan adanya penyerangan tersebut, akhirnya Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Dan dalam hal ini keterlibatan Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi dan Iran untuk membantu upaya penyelesaian secara damai. Selain itu, alasan Indonesia menawarkan diri untuk mencapai suatu kepentingan nasional di dalamnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.